kita sudah mengkaji tentang haya. Haya ini artinya hidup. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala itu mengalami kematian. Jadi mustahil, karena Allah itu adalah haya, hidup selama-lamanya. Meskipun di penghujung kiamat nanti yang terakhir dicabut oleh Allah nyawanya adalah malaikat Israel. Jadi Israel ketika ditugaskan untuk mencabut nyawa, namun dia tidak mampu untuk mencabut nyawanya sendiri. Jadi ada kalanya nyawa itu dicabut melalui malaikat maut, ada kalanya langsung Allah yang mencabut. Siapa yang langsung dicabut oleh Allah? Di antaranya adalah malaikat Israel. Itulah makhluk yang terakhir yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ini mesti kita yakini di dalam kehidupan kita. Sumbernya adalah surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alallahi hayyil ladzi la yamut. Ini kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Jadi kekal selama-lamanya itu tidak akan pernah lagi menjumpai sebuah kematian. Jadi Bapak yang mulia, maka sepantasnya bagi orang yang beriman mempunyai iktikad yang benar, menyerahkan diri kepada Allah. Kenapa? Yang maha hidup kekal selamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk, semua makhluk yang ada di muka bumi pasti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian itu. Jadi bahasa dalam Al-Qur'an itu maut, yamut, mati. Jadi ada mati, ada wafat. Kalau meninggal itu bahasa kita ya, Bapak. Jadi yang banyak dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amut ataupun mati. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian itu, siapapun orangnya. Apapun tingkat dan derajat sosial di tengah-tengah kehidupan, namun pasti ia akan meninggal dunia. Meskipun seorang dokter, ya, spesialis, dokter spesialis juga hidupnya pasti akan berakhir. Obat apapun yang dimasukkannya, berapapun suntik yang digunakan, namun tak akan bisa menghalangi dari kematian tersebut. Yang maha hidup selamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu Bapak yang mulia, ketika kita mempelajari hayat Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, yang maha hidup dan tidak pernah ada mati, ini yang mesti kita tanamkan, bahwa yang terpenting adalah kita mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendak memperhatikan apa saja yang sudah dipersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ataupun hari esok. Apa yang sudah kita persiapkan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang dilakukan oleh makhluk. Jadi kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak ada matinya, dan Dia mengetahui semua apa yang ada di muka bumi ini. Dan Allah yang berkuasa menghidup dan mematikan. Setelah semua makhluk dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali, namanya yaumul mahsyar, yaumul mizan. Jadi pada mahsyar, hari kiamat kelak nanti, Allah akan tumbuhkan manusia itu seperti cendawan tumbuh. Jadi menurut riwayat Ibu Bapak yang mulia, orang yang pertama yang dimunculkan kembali di padang mahsyar itu, yang pertama tumbuh itu, menurut riwayat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan di hari kiamat kelak nanti.
semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu Bapak yang mulia, ketika yang maha hidup cuma Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan mengalami sebuah kematian. Memang salah satu cara yang terbaik adalah kita susun dari sekarang, kita simpan-simpan, kita siap-siapkan apa yang hendak kita bawa untuk menuju ke rumah yang pertama bangunan akhirat itu adalah kubur. Kita akan masuk ke dalam kubur. Semuanya akan berubah. Betapa banyak pun baju yang kita miliki, baju yang terakhir itu kain kafan yang tidak ada lagi jahit. Kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, siapapun itu pakaiannya sama sepanjang dia muslim. Ya. Dan kemudian kendaraan juga begitu. Hari ini Ustadz Gendrianto bisa ke sini pakai roda 4 bisa berjalan, tetapi ada masanya kendaraan itu tak bisa berjalan sendiri, kecuali dijalankan oleh orang lain. Itu pun kendaraan tanpa mesin. Granda ya sama itu. Jadi di sana di sini kendaraan yang terakhir itu granda. Berarti semua makhluk itu pasti akan mengalami kematian. Nah, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah SWT, itulah hayat. Wa tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak ada mati. Jadi maka dari itu sekali lagi mari kita persiapkan kematian kita, kematian yang berkualitas. Nah, ibu bapak yang mulia, kemudian kita lanjutkan sama itu ataupun sami artinya mendengar. Mustahil Allah itu tuli. Dia mendengar meskipun makhluknya berbisik, meskipun suara semut di dalam lorong-lorong, suara cacing yang ada di dalam tanah, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika hambanya bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah subhanallah subhanallah, didengar oleh Allah. Hambaku mengucapkan dan menyebut kesucianku, kata Allah. Alhamdulillah, la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Tentu ketika Allah Maha mendengar, kita ingin memperdengarkan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah. Ya kan, Bu? Pak? Ketika kita memahami as-sami, Allah Maha mendengar, berarti tentu kita mesti hati-hati di dalam berbicara. Terutama kita akan mempelajari dan memahami adab-adab dalam berbicara. Apa adab dalam berbicara? Falyakul khairan aw liyasmut, sepanjang perkataan itu bermanfaat, cerita itu cerita bermanfaat, maka ceritakanlah, sampaikanlah, karena Allah Maha mendengarkan. Dan juga begitu, bicaralah sepanjang bicara itu bermanfaat. Jika tidak, aw liyasmut, lebih baik diam daripada berbicara. Allah Maha mendengar. Jadi maka dari itu Bapak Ibu yang mulia, ketika kita mendengar as-sami, Allah Maha mendengar. Tentu kita selaku makhluk mesti mendengarkan sesuatu yang terbaik. Mungkin mendengarkan tilawah, kita murajaah, perbaiki bacaan, itu luar biasa. Jadi maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mendengar apa saja yang dibicarakan oleh makhluknya di muka bumi ini. Jadi mustahil Allah itu tuli. Nah, itu apa yang mulia? Apa sih dalilnya? Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah 256. Wallahu sami'un alim. Allah itu mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, inilah salah satu dalil yang digunakan oleh ulama Abul Hasan Al-Asy'ari untuk menuliskan sifat 20 urutan yang ke-11 ini sama, mendengar. Berarti Allah itu mustahil tuli dan tidak mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala
Maha mendengar apa yang diceritakan oleh makhluk. Nah, jangankan bahasa lisan, suara hati Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Seperti apa niat seseorang di dalam qalbu itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, ketika ini kita imani, kita mesti ingin mendengarkan sesuatu yang terbaik. Ketika kita pulang kampung misalnya naik kendaraan, biasanya yang kita dengarkan bisa jadi lagu-lagu yang belum bernuansakan Islam misalnya. Nah, sekarang kita putar ada pun lagu-lagu ataupun nyanyi-nyanyi yang kita putar di mobil, usahakan lagu-lagu yang mempunyai nasihat. Ada nasihat di situ. Nah, mungkin seperti nasyid, kasidah, itu boleh. Artinya lagu yang membangkitkan inspirasi kita untuk semakin taat kepada Allah. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa geranda dibusung. Itu kan lagu, syair, tetapi ada pelajaran di situ. Nah, intinya adalah ketika kita mendengar sesuatu, usahakan pendengaran itu adalah pendengar yang baik, karena Allah Maha mendengar apa yang kita bicarakan dan apa yang kita dengar. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bashar melihat mustahil Allah itu buta. Jadi maka sepantasnya bagi orang yang beriman mempunyai iktikad yang benar, yaitu tidak membuat maksiat. Kenapa? Allah melihat segala perbuatan hambanya. Inilah Al-Bashir. Jadi ketika ini kita yakini, Ibu Bapak jemaah yang mulia, bahwa Allah melihat, tentu kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang baik yang berasal dari kita. Tentu insya Allah kita akan meningkatkan kehati-hatian kita dalam melakukan segala sesuatu. Kenapa? Allah melihat. Ketika kita membicarakan keburukan orang, Allah melihat. Ketika kita berbohong, Allah melihat. Ketika kita menzalimi orang, Allah melihat. Apa saja yang kita lakukan di muka bumi, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mustahil kalau Allah itu buta. Nah, Ibu Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tuh dalilnya? Al-Hujurat ayat 18. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita berangkat ke masjid dilihat oleh Allah. Kita berinfak dilihat oleh Allah. Kita bersedekah dilihat oleh Allah. Kita melakukan apa saja dilihat oleh Allah. Apalagi ketika ada orang bermaksiat, tentu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia bahasa. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus satu lagi kalam. Jadi berkata-kata mustahil, Allah itu mustahil. Allah Subhanahu wa taala berkata. Nah, bahkan cantuman perkataan Allah disusun dalam Al-Quran sebanyak 30 juz. Nah, ini Masya Allah. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan akan datang. Inilah saat momentum kita mempersiapkan diri. Seperti apa sih Ramadan nanti yang kita inginkan. Jadi tentu kita mesti mencari bagaimana mendapatkan Ramadan berkualitas. Di antara caranya adalah Ibu, Bapak jangan lupa kita buat target. Ya Allah, saya akan membaca kalam Allah
Al-Quran selama bulan Ramadan itu saya berusaha khatam paling tidak 1 kali, mulai dari Alif Lam Mim, mulai dari Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas kita khatamkan. Kenapa? Kita tidak tahu apakah di Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Makanya kita mesti memberikan kualitas yang terbaik, membaca kalam Allah di sebanyak 30 juz. 1 juz 1 hari Bapak Ibu. 1 juz kurang lebih 10 lembar. 10 lembar. Berarti kita kalau tidak bisa sekali duduk itu bisa kita baca sebanyak 1 juz, paling tidak kita bagi dalam sholat 5 waktu, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, sampailah selesai 1 juz. Ataupun mungkin barangkali setelah subuh dibaca dulu 2 juz, nanti zuhur dibaca pula 2 juz, ya, dibaca 2 juz, kemudian di asar kita selesaikan. Nah, bisa saja tergantung bagaimana kita memanage waktu yang diberikan oleh Allah SWT. Yang jelas, mari kita baca kalam Allah. 1 huruf itu pahalanya 10. Apalagi kalau di Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kalam Allah, 1 huruf 10. Berarti di Alhamdulillahirabbil alamin saja sudah berapa pahalanya Ibu? Ibu pernah itu enggak huruf Al-Fatihah itu berapa banyak jumlahnya? Dari alif Alhamdulillahirabbil alamin sampai terakhir. Pernah enggak, Pak? Insya Allah hurufnya sebanyak 113, terdiri dari 25 kata. Nah, silakan nanti bisa kita cek. Jadi di Al-Fatihah saja kita sudah mendapatkan 113 kali 10. Wah, Masya Allah, itu luar biasa. Jadi maka dari itu wa kallamallahu Musa takliman. Pertanyaannya, apakah Allah itu bisa dibuktikan bahwa dia berkata kepada manusia dari Al-Quranul Karim? Ini kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan berbicara yang langsung. Tapi kita memang tidak bisa membayangkan berarti Musa berbicara seperti kita berhadapan dengan manusia biasa, tidak. Itu adalah di luar kemampuan kita, itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mempelajari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan zat, tidak akan mampu otak kita untuk mencerna. Nah, makanya ada sebagian orang yang akhirnya senewen itu, yang dipikirkannya, yang diingatnya itu bukan sifat Allah, bukan nama-nama Allah, bukan kebesaran Allah, tapi dia berbicara masalah zat. Itulah orang ateis yang tak mau bertuhan, itu dia. Karena dia tidak, kalau menurut mereka, kalau tak masuk dengan logikanya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah langsung, maka dia tak terima. Inilah ateis. Ateis itu orang yang anti Tuhan ataupun dinamakan komunis. Jadi komunis itu mereka adalah ateis. Itu anti Tuhan. Jadi inilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuntaskan saja, tapi kita cepatkan saja. Kemudian kudratnya ataupun kehadiran yang kuasa. Kemudian maridat yang menentukan, mustahil tergegah. Jadi Allah yang Maha menentukan. Nah, kemudian Bapak yang mulia, alimun yang mengetahui mustahil. Allah itu tidak mengetahui, ya. Yang mengetahui. Jadi kemudian yang ke-17 adalah hayyun, yang hidup sama dengan hayat tadi, mustahil Allah itu mati. Nah, kemudian sami'un yang mendengar. Jadi sami' tadi sudah kita bahas, tapi di bawah dijabarkan lagi basiran. Basiran. Jadi juga yang melihat, Maha melihat. Terakhir ada mutakaliman, yang berkata-kata. Jadi kesimpulannya adalah kita baca kalam Allah itu Al-Quranul Karim. Jadi terakhir dalam kajian ini Bapak, memang kita mesti pakai target, Pak. Di dalam bulan Ramadan berapa kita membaca Al-Quran, berapa lembar, maksudnya berapa juz kita ingin khatam. Kemudian program yang kedua adalah
Ya Allah, saya bersenantiasa untuk tidak meninggalkan sholat duha, terutama di bulan Ramadan misalnya. Kemudian saya lakukan sholat tahajud, ya Allah. Infak setiap hari akan saya lebihkan dibandingkan biasa, ya Allah. Itu adalah harus tercatat. Kalau bisa kita musyawarahkan di rumah, Pak. Kita musyawarahkan kira-kira di tahun ini yang kita anggarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk ketentuan fisabilillah, berapa harta kita. Biasanya kalau kita ke mudik ke kampung halaman habis itu 5 juta misalnya. Ya sudah, tahun ini yang 5 juta itu kita bagi 2.500.000 kita mudik, kita cukup-cukupkan, 2.500.000 kita tinggalkan untuk operasional Masjid Baitur Rahman. Wah, ini luar biasa nih. Jadi antaranya. Jadi kalau kita pikir Bapak Ibu sekali mudik itu berapa uang yang kita habiskan. Jadi sekali-sekali kapan tidak mudik tetap dianggarkan anggaran sesuai dengan mudik, berikan kepada kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Intinya marilah kita targetkan amal-amal yang terbaik di dalam bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.